Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fadia. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Pelita Nusantara Buton dengan NIM 20376 GSD 0271. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan. Di sini saya akan membahas terkait konsep dasar inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan berasal dari dua kata, inovasi dan pendidikan. Inovasi berasal dari kata Latin innovation, yang berarti pembaruan atau perubahan. Sedangkan pendidikan berasal dari bahasa Inggris education atau mendidik, yang berarti memberi peningkatan. Jadi dapat disimpulkan inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi yang baru atau discovery mengubah yang lama, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, bentuk-bentuk inovasi pendidikan, di mana bentuk-bentuk inovasi pendidikan terdapat atas dua. Satu, top-down model. Top-down model yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Kemendiknas dan Kemenak selama ini. Yang kedua, bottom-up model. Bottom-up model adalah model inovasi dan hasil ciptaan dari bawah serta dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Model inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru, atau masyarakat, yang umumnya disebut model bottom-up innovation. Sasaran-sasaran inovasi pendidikan: guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan lingkungan sosial masyarakat. Masalah-masalah yang memicu diadakan inovasi terdiri atas tiga. Yang pertama, perkembangan ide. Yang kedua, pertambahan penduduk. Yang ketiga, meningkatnya animo masyarakat memperoleh pendidikan yang lebih baik. Karakteristik inovasi pendidikan. Di dalam karakteristik inovasi pendidikan terdapat 5 tahap. Tahap pertama, keuntungan relatif. Keuntungan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tahap kedua, kompatibel. Kompatibel yaitu tingkat kesesuaian. Tahap ketiga, kompleksitas. Kompleksitas yaitu tingkat kesukaran. Tahap keempat, reliabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi. Tahap kelima, dapat diamati. Proses inovasi pendidikan. Terdapat 4 proses inovasi pendidikan. Yang pertama, penemuan, di mana penemuan inovasi ini dapat berupa penemuan sesuatu hal yang baru. 2. Pengembangan, di mana dalam proses pembaruan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum masuk dimensi skala besar. Yang ketiga, penyebaran, melalui penyebaran ide-ide baru dari sumber invensinya kepada pengguna atau penyerap yang terakhir. Keempat, penyerapan, yaitu menerima pembaruan atau inovasi. Berikutnya, model-model inovasi pendidikan, di mana model-model inovasi pendidikan dibagi menjadi 2. Yang pertama, discovery, dan yang kedua, invention. Discovery merupakan penemuan yang lama diubah menjadi sesuatu yang baru. Sedangkan invention merupakan penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Strategi inovasi pendidikan. Strategi inovasi pendidikan menurut Syafarudin merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan efektivitas perubahan sosial tergantung pada ketepatan penggunaan strategi. Untuk dapat memilih suatu strategi yang tepat bukanlah suatu hal yang mudah. Di dalam strategi inovasi pendidikan terdiri atas 4 strategi. Yang pertama, strategi fasilitatif, yaitu mengutamakan penyediaan fasilitas. Yang kedua, strategi pendidikan, yaitu proses untuk mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga, strategi persuasif atau bujukan, yaitu proses dengan cara membujuk seseorang untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Yang keempat, strategi paksaan, yaitu proses dengan cara memaksa sasaran untuk mencapai tujuan perubahan. Inovasi kurikulum K13. Inovasi kurikulum K13 merupakan kurikulum terbaru hasil dari penyempurnaan sebelumnya, seperti kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Yang menjadi pembeda kurikulum K13 dengan KTSP adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Tujuan pengembangan kurikulum K13. Pengembangan kurikulum K13 mempunyai tujuan untuk mempersiapkan siswa Indonesia supaya memiliki kemampuan sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selanjutnya, inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Di mana inovasi kurikulum berbasis masyarakat adalah kurikulum yang meningkatkan perpaduan antara sekolah dan masyarakat. Di dalam karakteristik kurikulum berbasis masyarakat terdapat 4 karakteristik. Yang pertama, karakteristik pembelajaran. Yang kedua, karakteristik materi pelajaran. Yang ketiga, kegiatan siswa dan guru. Dan yang keempat, tujuan kurikulum berbasis masyarakat. 1. Memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya. 2. Membekali siswa dengan kemampuan dan keterampilan. 3. Membekali siswa agar hidup mandiri. Pengembangan kurikulum berbasis masyarakat meliputi 1. Terjadi perubahan drastis akibat perkembangan teknologi. 2. Penentuan tujuan pendidikan berdasarkan filsafat dan psikologi pendidikan serta spesifikasi kebutuhan masyarakat dan siswa. 3. Seleksi strategi pembelajaran. 4. Implementasi strategi pembelajaran secara aktual. 5. Evaluasi pengajaran untuk menilai keberhasilan siswa dan efektivitas pembelajaran serta perbaikan evaluasi. 6. Evaluasi program kurikulum. Keterpaduan. Inovasi kurikulum berbasis keterpaduan adalah suatu bentuk kurikulum yang menyatukan beberapa materi pelajaran, contohnya buku tematik. Di dalam inovasi kurikulum keterpaduan terdapat 3 model. Yang pertama, keterhubungan. Keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lainnya. Yang kedua, jaring laba-laba. Jaring laba-laba adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Yang ketiga, keterpaduan. Keterpaduan adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Inovasi pembelajaran kuantum. Inovasi pembelajaran kuantum adalah bentuk interaksi antara guru dan murid dalam proses pembelajaran. Di dalam model pembelajaran kuantum terdiri atas 2 model. Yang pertama, peta konsep, yang kedua, teknik memori. Peta konsep adalah model pembelajaran untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep yang saling berkaitan dalam suatu rangkaian. Yang kedua, teknik memori, di mana dalam teknik memori ini terdapat 5 teknik. Yang pertama, melatih imajinasi. Kedua, teknik rangkai kata. Yang ketiga, teknik plesetan kata. Yang keempat, sistem pasak lokasi. Dan yang kelima, teknik akrostik. Inovasi pembelajaran kompetensi. Inovasi pembelajaran kompetensi adalah pembelajaran yang menekankan pada keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki siswa, di mana dalam inovasi pembelajaran kompetensi terdapat 4 pengelolaan pembelajaran kompetensi. Yang pertama, ruang belajar. Yang kedua, siswa. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dan pendekatan kompetensi. Dan yang keempat, sarana dan sumber belajar. Inovasi pembelajaran kontekstual. Inovasi pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dan menghubungkan dengan kehidupan nyata. Di dalam komponen pembelajaran kontekstual terdapat 7 komponen. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, inquiry. Yang ketiga, bertanya. Yang keempat, masyarakat belajar. Yang kelima, pemodelan. Yang keenam, refleksi dan penilaian nyata. Yang terakhir, inovasi pembelajaran melalui teknologi. Inovasi pembelajaran melalui teknologi terdapat 3 model. Yang pertama, web course. Web course adalah pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh, misalnya classroom, Zoom, dan email. Yang kedua, web-centric course. Web-centric course merupakan penggunaan internet yang memadukan jarak jauh dan tatap muka. Yang ketiga, web intensive course,
di mana pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar di kelas, misalnya sarana seperti proyektor sedangkan sumbernya seperti link pembelajaran. Sekian pembahasan terkait inovasi pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.